Nah, 1900 tahun yang lalu, ada satu orang anak yang sama. Dia mengalami ketakutan. Dia takut. Apa yang dia alami? Kenapa dia takut, adik-adik? Ada yang bisa jawab? Bukan. Dia bukan kena COVID-19. Karena COVID-19 pada saat itu belum ada. Nah, apa yang dia alami? Ternyata anak ini mendengar bahwa pamannya mau dibunuh oleh orang. Ketika mendengar pamannya mau dibunuh, anak ini sangat takut dan bingung. Siapa ya anak ini? Siapa ya pamannya anak ini? Dan kenapa pamannya mau dibunuh? Adik-adik, paman anak ini adalah Rasul Paulus. Seorang rasul yang lahir di kota Tarsus. Seorang pelayan Tuhan yang telah mempertobatkan banyak orang. Dia berkhotbah terhadap banyak orang. Dan banyak orang bertobat karena khotbah dari Rasul Paulus ini. Pada saat itu, Rasul Paulus mengunjungi kota Yerusalem. Setelah mengabarkan Injil, dia mampir ke kota Yerusalem. Tepatnya di Bait Allah. Ketika dia sedang berkhotbah, tiba-tiba ada beberapa orang menuduh dia. Menuduh Paulus melakukan hal yang jelek. Paulus mengkhianati hukum Taurat. Bahkan tidak hanya itu, Paulus menghina Bait Allah. Bahkan orang-orang itu tidak hanya meneriaki, tidak hanya menuduh. Mereka menangkap, mereka memukul, dan mereka menyeret Paulus. Melihat hal itu, pasukan Romawi membawa Paulus ke dalam penjara. Pasukan Romawi takut terjadi apa-apa terhadap Paulus. Keesokan harinya, Paulus dibawa ke Mahkamah Agung. Di situ Paulus menjelaskan, di situ Paulus menceritakan bahwa dia tidak bersalah dan dia melakukan hal yang benar. Dia memberitakan firman Tuhan, dia berkhotbah supaya orang bisa mengenal juru selamat. Setelah mendengar pernyataan Paulus, Mahkamah Agama bukannya tenang, mereka justru sangat marah. Dan di situ terjadilah keributan, sangat kacau. Dan hal ini membuat kembali pasukan Romawi membawa Paulus ke dalam penjara. Paulus dipenjara. Di dalam penjara, Paulus merasa bingung, merasa sedih. Aku kan tidak bersalah. Tetapi kenapa ini terjadi kepada saya dan saya dimasukkan ke dalam penjara? Saya tidak mengerti, Tuhan. Adik-adik, mungkin kita pernah mengalami sama seperti Paulus. Di mana kita tidak bersalah, kita tidak melakukan hal kejahatan, tetapi kita dimarahin oleh orang tua. Yang bersalah sebenarnya adik kita, tetapi kita yang marah. Kita yang dimarahin. Yang bersalah sebenarnya teman kita, tetapi kita yang dimarahin oleh guru. Pasti kita sedih merasakannya. Kita merasa tidak adil. Sama halnya Paulus, dia pun merasa sedih di penjara. Dan dia merenung, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus Paulus lakukan? Respon apa yang harus Paulus lakukan pada saat ini? Tidak lama kemudian Tuhan hadir kepada Paulus. Tuhan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Setelah mendengar perkataan itu,
Paulus merasa dia tidak sendiri. Dan ternyata Tuhan peduli sama Paulus. Tuhan beserta dengan Paulus. Tuhan peduli kepada Paulus. Demikian pula dengan kita anak-anak. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kondisi yang sulit. Pandemi COVID-19 membuat semua orang mengalami kesulitan. Tapi sama halnya dengan Paulus adik-adik. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan ada buat kita. Bahwa Tuhan juga menyertai kita. Dan Tuhan pun sama berkata kepada kita, kuatkanlah hatimu. Aku ada buat dengan kamu. Keesokan harinya ada 40 orang. Mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Mereka merencanakan keesokan harinya akan membunuh Paulus. Bahkan mereka bersumpah, mereka berjanji tidak akan pulang, tidak akan makan dan minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. Tidak jauh dari kerumunan orang itu, ada seorang anak mendengar nama pamannya disebut oleh orang-orang tersebut. Dia mendekat, dia kembali mendengarkan apa rencana dari orang-orang tersebut. Ketika anak itu mendengar pamannya mau dibunuh, kaget adik-adik. Dia bingung. Kira-kira kalau adik-adik yang jadi anak ini bagaimana? Kita mengetahui orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai mau dicelakai oleh orang. Bukan hanya dicelakai, mereka bersumpah mau membunuh Paulus. Anak ini pun bingung. Dia terdiam di sudut jalan. Dia bertanya sama Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Anak itu dengan segera dia menemui pamannya di penjara. Dia menceritakan kepada Paulus apa yang dia dengar. Setelah mendengar penjelasan anak ini, Paulus memanggil penjaga penjara. Paulus minta tolong kepada penjaga penjara mengantarkan anak ini menemui kepala pasukan. Penjaga penjara pun bertanya kepada Paulus, apa alasannya saya harus membawa anak ini kepada kepala pasukan? Paulus bilang, penjaga, anak ini punya informasi yang penting. Informasi yang sangat penting. Dan saya mohon kamu bawa anak ini kepada kepala pasukan. Lalu penjaga membawa anak ini kepada kepala pasukan. Ketika bertemu kepala pasukan, anak ini gemetar, takut. Karena seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan kepala pasukan. Lalu kepala pasukan bertanya, kamu ada berita apa? Kamu punya informasi penting apa buat aku? Tetapi anak ini bukannya menjawab, dia ketakutan. Dia takut apa yang harus dia bicarakan. Tetapi kepala pasukan menenangkan anak ini. Dia memegang tangan anak ini yang ketakutan ini. Lalu perlahan-lahan anak ini menceritakan apa yang dia dengar. Dia bercerita kepada kepala pasukan bahwa pamannya Paulus akan dibunuh esok hari. Bahkan mereka berjanji tidak akan makan dan minum sebelum berhasil membunuh Paulus. Setelah mendengar penjelasan dari keponakan Paulus, kepala pasukan memutuskan untuk membawa Paulus ke kota lain. Dia mengutus 200 orang pasukan mengawal Paulus ke kota lain dan diserahkan kepada wali negeri Felix. Pada bagian ini, Lause merasa ada yang aneh. Seorang anak kecil bisa masuk ke dalam penjara, menemui pamannya, diantarkan ke kepala pasukan,
ini harusnya adalah hal yang sulit. Tetapi kenapa semua ini terlihat mudah? Pasti karena Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan yang berkehendak sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Hal yang sulit ternyata bisa mudah.